Debat panas, Sapa Mahfud MD sampai singgung azab, Arteria Dahlan habis dihajar netizen. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Ya. Jadi ini Pak Mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria. Nanti habis ini Pak Beni berarti kalau gitu ya. Sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu. Nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong itu nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Setiap orang Pak ada noda hitam, itu Allah lah yang menjaga itu Pak. Kita diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan. Kita satu iman. Bapak punya Al-Imran 2627 Pak. Jadi jangan sekali-kali kita mainkan itu Pak. Bapak koordinator, punya polisi, punya apa, punya ini semua bisa teorin arteri, bisa Pak. Tapi azab Allah akan tiba. Betul Pak, nggak boleh sekarang Bapak berkuasa nggak apa-apa. Ini yang saya katakan Pak. Bapak bunuh kadernya sendiri. Harusnya Bapak bangga punya saya Pak. Seperti saya bangga dengan Bapak kala itu. Semua pertanyaan anggota DPR dijawab sama Pak Mahfud dan semua ancamannya diancam balik sama Pak Mahfud. Jadi memang seseru itu gitu. Dan ketika Pak Mahfud diminta untuk menarik ucapannya terkait Markus, karena Pak Mahfud sempat menyebutkan bahwa DPR itu dulu sempat ada kasus Markus, makelar kasus gitu. Anggota DPR menjadi makelar kasus. Nah, ada anggota DPR yang nggak terima, Arteria Dahlan ini nggak terima. Tolong dicabut itu Prof. Itu menghina kami anggota DPR hari ini. Tapi Pak Mahfud nggak mau. Enggak, itu udah benar. Ketua DPR dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan dihujat warganet usai sejumlah pernyataan kontroversialnya saat berhadapan dengan Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat yang membahas transaksi janggal Kemenku. Mulanya Arteria Dahlan tampak tidak terima dengan pernyataan Mahfud yang menyebutnya menghalang-halangi penyidikan. Ia pun mempertanyakan penyidikan mana yang dimaksud Mahfud mengingat saat ini tidak ada penyidikan. Saya tidak pernah menggertak mengancam Bapak orang hukum, jadi definisi pengancaman itu pasti. Saya dengar tadi Pak Mahfud mengatakan saya menghalang-halangi penyidikan. Ini belum ada penyidikan di sini. Seandainya memang sudah ada penyidikan, apakah perbuatan saya di forum DPR ini termasuk menghalang-halangi penyidikan? Arteria bahkan menantang Mahfud untuk melaporkan dirinya ke pimpinan jika memang terbukti melakukan perintangan penyidikan. Menurutnya, skenario terburuk yang bisa diterimanya adalah dipecat dari anggota Dewan. Lebih lanjut, Arteria malah membawa-bawa azab dalam pernyataannya kepada Mahfud. Ia menyebut seorang Mahfud yang memegang jabatan Menko Polhukam memang bisa melaporkan dirinya, namun ia menegaskan semua itu akan dibalas azab. Dan terakhir, Arteria menceritakan dirinya berasal dari jalanan, karena itu dia tidak takut jika pada akhirnya kembali ke jalanan jika terbukti melakukan perintangan penyidikan. Namun pernyataan dari Arteria yang membawa-bawa azab dalam forum DPR itu ramai menuai kecaman warganet, salah satunya oleh akun Dwiderpal yang membagikan potongan video Arteria di DPR kemudian mendapatkan banyak komentar dari warganet. Azab Allah jangan dibawa-bawa, nanti giliran diulti Allah kualat loh semua anggota DPR, kata warganet. Nggak punya adab ya bicara tentang azab, kayak emak gua deh kalau debat bawa azab aja. Modal mata melotot dan suara kenceng. Ya ginilah kalau politik dan agama dicampur adukan, kata warganet. Cepat atau lambat Arteria Dahlan itu akan mendapat karma. Bicara dengan Bapak Mahfud dan Bapak Emil Salim tidak santun. Bayangkan Bapak Emil Salim sampai begitu emosional loh. Mudah-mudahan saya keliru ya. Bapak Mahfud dan Bapak Salim dua contoh figur bangsawan yang nyaris tanpa cacat. Sekali lagi, betapa minimnya ya SDM dari argumennya, kata warganet. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan geram setelah Mahfud menantangnya untuk mengadukan Kepala BIN Budi Gunawan. Kepada Mahfud dia menegaskan bahwa dirinya sudah memiliki karirnya sejak kecil dan tidak menggunakan fasilitas apapun. Menurut Arteria, cara yang digunakan Mahfud MD justru membunuh anak-anak didikannya sendiri seperti dirinya. Bahkan politisi PDIP ini sesumbar dirinya siap memutuskan untuk berhenti menjadi anggota DPR apabila atas perintah pimpinannya. Ia juga menyerang balik Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat membahas transaksi 349 triliun di Kemenku. Arteria juga mengklaim dirinya tak pernah mengomentari Mahfud MD. Arteria juga membantah soal dirinya disebut menggertak Mahfud. Ia bahkan siap balik menggertak Mahfud. Dia bahkan menegaskan jika dirinya tak takut kepada siapapun kecuali Allah. Bahkan politisi PDIP Perjuangan ini sesumbar dirinya siap memutuskan untuk berhenti menjadi anggota DPR apabila atas perintah pimpinannya. Belum lama ini momen rapat antara Kemenko Polhukam Mahfud MD dan juga Komisi 3 DPR RI menjadi sorotan netizen. Bagaimana tidak, Mahfud mengkritik habis-habisan anggota DPR hingga tak berkutik. Pengamat politik Rocky Gerung pun turut mengomentari momen ini. Rocky menilai Mahfud telah menang menghadapi anggota DPR yang
main keroyokan. Pasalnya, satu persatu, kritik dan sindiran yang dilayangkan DPR dapat dijawab oleh Mahfud MD. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD mendadak viral di sanjung netizen saat yang bersangkutan menghadiri rapat bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.